Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, jamaah kita masih di Islam itu indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema taubat penghapus segala penyakit. Nah, aku punya tayangan lagi jamaah. Artis Ferry Irawan dikabarkan sakit keras. Begini kondisi terkini. Kita lihat tayangannya, silahkan. Artis senior Ferry Irawan dikabarkan sedang sakit keras. Kabar tersebut dibagikan rekan seprofesinya Marcelino Lefran yang membuka galang dana melalui Instant Story-nya. Galang dana membantu sahabat kita yang sedang kena cobaan sakit keras, tulis Marcelino pada Senin 28 Juni 2021 sambil membagikan foto Ferry Irawan, artis sinetron pada eranya yang berprestasi dan pernah menghibur kita semua, Ferry Irawan. Kondisi terkini Ferry Irawan juga diungkap Marcelino. Ferry disebut menderita penyakit lama yang berhubungan dengan pembuluh darahnya. Bahkan Ferry harus menerima 15 suntikan di kepalanya saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saudara kita Ferry Irawan bisa Allah sembuhkan penyakitnya, Allah berikan kesehatan dan dipanjangkan umurnya serta berkah semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan sekarang sesuai tema kita pada pagi hari ini, taubat penghapus segala penyakit. Aku harus nanya sama Ustadz Syam mengenai, mungkin berhubungan juga dengan tayangan tadi Ustadz Syam. Baik. Kalau ada saudara kita yang sakit, mungkin badannya tidak bisa bergerak, cuma bisa tertidur saja gitu ya. Itu ada keringanan gak sih untuk kita bisa bertobat sehingga bisa menyembuhkan penyakit-penyakit kita gitu. Apakah kita tetap harus sholat tobatkah atau cuma melalui berzikirkah? Bagaimana caranya Ustadz ya? Mohon penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Bani, Mas Soni, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta para teman-teman sekalian yang mungkin kayak merasa bahwa nggak ada harapan lagi untuk bertaubat gitu. Pengen taubat, nggak ngerti cara sholat taubat. Nah, hari ini belajar di Islam itu indah. Namun kita ketahui bahwa Nabi SAW itu mengingatkan kita seluruh umatnya untuk selalu berhusnudzon kepada siapapun. Berbaik sangka kepada siapapun sekalipun dia adalah pendosa. Kita sering mendengar kalimat bahwasanya jangan merasa diri lebih daripada orang lain. Karena belum tentu kita yang beriman saat ini beriman sampai kita meninggal dunia. Dan belum tentu orang yang tidak beriman mungkin saat ini dia tidak beriman sampai dia meninggal dunia. Bisa saja di detik-detik akhir dia sebelum dia meninggal dunia. Sebelum sampai kerongkongan yang namanya nyawanya. Atau dicabut nyawanya sebelum matahari terbit dari barat yang tadi disampaikan oleh guru kita Ustadz Bani. Mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat itu hitungan detik. Taubat itu hitungan detik saja. Jadi ada misalnya nih teman-teman sekalian, ada orang yang kelihatan ya apa sih istilahnya begajulan gitu ya. Nakal atau mungkin dia tidak pernah sholat sebelumnya, tidak pernah beribadah. Lalu hobi dia adalah minum-minuman keras, tiba-tiba dia berangkat ke klub malam suatu malam ketika dia pulang dari sana. Dia mau menenggak minuman keras tapi ternyata dia menyesal. Kenapa sih saya minum minuman keras? Kenapa sih ini kan diharamkan oleh Allah? Dia teringat suatu kajian misalnya, dia teringat suatu pesan orang tuanya. Lalu dia taruh minuman tersebut, lalu dia pulang. Lalu dia di dalam mobil menangis sejadi-jadinya. Lalu ada perasaan menyesal dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengatakan, "Ya Allah, hari ini saya benar-benar bertaubat. Tadi itu adalah terakhir saya ke tempat maksiat dan mulai hari ini saya akan menjadi jamaah masjid. Mulai hari ini saya akan bertaubat berhijrah." Di mobil dia mengatakan itu atau bertekad dalam hatinya, tiba-tiba kecelakaan. Kecelakaan meninggal dunia. Hitungan detik itu tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita meremehkan dosa, tapi kita tidak boleh meremehkan pendosa. Karena kita tidak pernah tahu apakah sebelum dia meninggal dunia dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tugas kita sebagai umat manusia adalah berhusnudzon atau berbaik sangka terhadap orang lain. Ada orang yang bertaubat tidak harus 10 menit dia bertaubat. 3 detik cukup. Ya Allah, saya sangat menyesal ya Allah, hari ini saya bertaubat. 3 detik atau 5 detik, 10 detik kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dicabut nyawanya, maka dia termasuk orang yang bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, jikalau kita masih sempat dan karena Allah masih memberikan kita umur, maka laksanakan sholat taubat, berzikir sebanyak-banyaknya. Di antara lain zikirnya adalah astaghfirullahalazim
wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Itu sudah sangat lengkap. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu ya Allah, dan aku bertaubat kepadamu ya Allah, dan aku kembali kepadamu ya Allah. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Kemudian ada lagi bacaan-bacaan yang lain, misalnya amalan-amalan penghapus dosa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan memperberat teman-teman kita yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan orang tobat itu harus mandi besar. Orang taubat itu harus ini, orang taubat itu harus ini. Padahal taubat itu tidak seribet itu. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan air mata yang menetes, dengan hati yang sangat menyesal, dengan mengatakan hari ini saya berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahan saya. Maka itu sudah termasuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi keadaannya mungkin dalam keadaan terbaring ya. Makanya orang mau meninggal dunia juga dituntun kan, dituntun baca kalimat, baca kalimat. Syahadat itu ya. Iya. Berarti ternyata tobat tidak seribet itu ya Ustaz Syam ya. Itu. Mungkin berarti kalau misalnya ada yang bisa sholat, ya nggak apa-apa kita harus sholat. Bagus. Bagus ya. Bagus, afdol. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Nah sekarang kita bahas mengenai kalau bisa sholat, ya kita sholat. Lebih afdol katanya. Caranya bagaimana? Tadi katanya kan Ustaz Bani mau praktek nih mengenai tata cara sholat tobat. Itu mungkin jamaah juga bertanya-tanya nih, ini harus berjamaah apa enggak? Atau sendiri-sendiri aja apa enggak? Atau boleh setiap hari apa enggak? Mohon penjelasannya Ustaz Bani, silakan. InsyaAllah. Mohon izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, juga Mas Soni dan guru-guru kami dimanapun berada. Tentang tata cara sholat taubat. Rasul SAW bersabda, diriwayatkan oleh Ibnu Majah At-Tirmidzi dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, "Ma min 'abdin yuznibu dzamban." Tidaklah seorang hamba melakukan dosa, fayatawadda, lalu dia berwudu, fayuhsinut tahur, dia benar-benar wudunya diperbaiki betul. Tsumma yusalli raka'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, salat sunah taubat ini. Tsumma yastaghfirullah, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, illa ghufira lahu, kecuali Allah pasti ampuni dosa dan kesalahannya. Hadis ini menjadi tuntunan buat kita semua tentang salat sunnah taubat. Pertama Ustadz, kapan kita salat sunnah taubat? Boleh nggak setiap hari? Kata para ulama, dijelaskan guru kita tadi, taubat itu kapan saja boleh, setiap hari boleh, boleh setiap hari. Dan itu afdol, karena betul tadi hitungannya per detik Ustaz ya. Bisa saja kita tidak tahu kapan meninggal, maka setiap hari boleh. Apakah berjamaah? Nah, mayoritas ulama mengatakan dilakukan sendiri-sendiri. Karena beda-beda, sampai dosanya apa? Ini beda dong sama ente, pasti kita bareng-bareng. Iya benar. Setuju nggak? Setuju. Itu pertama. Lalu kapan Ustaz waktunya nih dikerjakan? Pertama kata para ulama afdolnya itu kalau dia melakukan dosa, jadi taubatnya bukan taubat firar tadi yang seperti dijelaskan oleh guru kita. Jadi dia habis melakukan dosa, afdolnya begitu selesai itu dia istighfar langsung salat sunat taubat. Dosanya tengah hari Ustaz langsung salat sunat taubat. Dosanya sore hari langsung, itu yang afdol. Yang kedua boleh ada jeda waktu. Ustaz nggak bisa langsung nih, kenapa? Karena masih di jalan posisinya. Kapan itu? Kata Imam Qurtubi boleh diundur, yang paling afdal adalah di waktu sahur. Waktu sahur itu kapan Ustaz? Waktu sahur, kapan kita makan sahur? Antara 3:30 sampai jam 4 atau 4:30. Ya sekitar itulah ya. Waktu-waktu sebelum sholat subuh, itu waktu sahur. Di situ kita sholat. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu waktu yang paling afdal kata Imam Qurtubi, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahurlah mereka beristighfar. Maka kata Imam Qurtubi, dahulu Nabi Yakub alaihissalam ketika anak-anaknya melakukan dosa, kata beliau, aku akan mohonkan ampun kepada Allah untuk kalian. Dan itu ditangguhkan sampai waktu sahur. Disitulah. Ustadz, saya kalau waktu sahur boro-boro, Ramadan aja kadang-kadang sering gak sahur katanya. Nah, apalagi yang mohon maaf, yang masih sendiri, yang jomblower sejati. jomblower. Gak ada yang bangunin Ustadz, aduh saya ngebut-ngebut aja nonton Islami Tindah juga nih, telat. Gak bisa di waktu sahur Ustadz, tapi saya pengen banget sholat sunat taubat. Kapan itu? Di waktu maghrib. Dan kata dalam at-targhib wa tarhib antara maghrib dengan isya. Itu boleh 6 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 2 rakaat. Gimana caranya? Betul tadi kata guru kita, Islam memudahkan. Caranya sama seperti kita mau salat sunnah yang lainnya. Beda di niat aja. Kalau yang pakai usolli sunnatat taubah. Rok'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Saya nggak pakai usolli Ustaz, silakan langsung. Ya Allah saya niat salat sunnah taubat 2 rakaat. Allahu Akbar. Lalu sama baca iftitah. Setelah itu baca
Al-Fatihah. Setelah Fatihah apa yang dibaca Ustadz? Para ulama mengatakan tidak ada bacaan khusus. Apa saja boleh. Yang hafal terserah, yang paling gampang terserah. Tapi kalau mau surat Al-Ikhlas 10 kali, rakaat kedua baru surat Al-Falaq dan An-Nas juga boleh. Baru selesai sholat ini, setelah itu baru beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menangis karena kata Malik bin Dinar, tangisanmu itu, air mata yang keluar itu menghapuskan semua dosa-dosamu insya Allah. Masya Allah, terima kasih Ustadz Bani untuk penjelasannya. Dan jamaah kalau habis sholat tobat jangan dilakuin lagi dosanya ya jamaah. Insya Allah istiqomah dalam kebaikan. Jamaah kita lanjutkan lagi, sekarang aku punya tayangan lagi nih. Ini anak disabilitas viral nih. Rawat ibunya yang sakit hingga meninggal. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Sebuah kisah seorang anak disabilitas peluk ibunya meninggal dunia jadi viral di media sosial. Diketahui sang anak disabilitas merawat ibunya yang sakit seorang diri hingga sang ibu menghembuskan nafas terakhir. Sebuah kisah anak disabilitas rawat ibu sampai meninggal dunia tersebut diketahui terjadi di Bangka Belitung. Kini, anak disabilitas rawat ibunya sampai meninggal tersebut hidup sebatang kara. Melansir dari sebuah video yang beredar, adanya anak disabilitas ini tak henti menangis sembari peluk jenazah ibunya yang sudah terbujur kaku. Kabar menyedihkan ini awalnya diposting di akun TikTok @daniar.chn11 yang merupakan salah satu anggota keluarga sang bocah. Dalam video tersebut terlihat seorang bocah laki-laki bernama Dodo hanya bisa memeluk jenazah ibunya. Berkali-kali Dodo mencoba membangunkan ibunya namun tetap tak ada hasil karena sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semoga Allah memberikan tempat terindah di surga untuk ibu ya. Dari Dodo ya tadi anaknya ya. Dan semoga Dodo juga Allah berikan kesabaran. Dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Aku harus nanya sama Ustadz Maulana. Iya. Ustadz, ini tayangan tadi mengenai hubungan orang tua dan anak ya. Hubungan Ustadz. orang tua dan anak. Kalau aku pernah dengar juga kalau misalnya anak mendoakan orang tua dan orang tua mendoakan anak itu bisa menjadi doa yang mustajab Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Kalau itu kan mengenai doa. Kalau Iya. taubat bagaimana Ustadz? Apakah Iya. taubat seorang anak bisa menyembuhkan penyakit yang diderita orang tuanya? Tobatnya seorang anak Anak. bisa menyembuhkan penyakit orang tua. Aku mohon penjelasannya Ustadz Oke, Maulana, silakan. Terima kasih. Izin Ustaz Bani, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Gimana nih? Benar nggak tobatnya seorang anak dapat menghilangkan kesusahan, bahkan mengangkat penyakit derita orang tua? Ketahuilah, tobat anak itu menghilangkan kesusahan, bahkan mengangkat derajat orang tua. Masya Allah. Jadi seorang orang tua nanti dari kemudian kaget. Kenapa dia mendapatkan keistimewaan seperti ini? Itu adalah amalan tobatnya, doa-doa dari anak-anakmu yang ada di dunia. Aku kan tidak pernah melakukan seperti ini, tapi ada kiriman. Ini hebatnya. Maka tobat anak dapat mengangkat penyakit orang tua asalkan dengan catatan Allah ridha dengan tobatnya. Gimana caranya? Ingat, sosok anak ketika mengetahui orang tuanya maaf ada dosa dan sebagainya, maka sosok anak bisa yang pertama mengingatkan orang tua. Sekali lagi, mengingatkan orang tua atas kesalahan, atas dosanya. Kemudian yang kedua, menebus kesalahan orang tua. Ya, orang tua saya itu suka begini nih, dia tebus kesalahan orang tuanya. Orang tuanya punya utang, dia yang bayarin. Nah, kemudian orang tua memutus silaturahmi, dia yang menyambung silaturahmi. Inilah bentuk pertobatan anak buat orang tuanya. Sehingga orang tua ini mendapatkan maaf dari orang-orang dan mendapatkan ampunan dari Allah atas perbuatan anak itu. Allahumma pilih wali walidaini oleh masyarakat amar baina sagira, ya Allah ampuni dosa-dosaku, dosa orang tuaku. Dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu kecilku. Allah sendiri langsung ngajarin cara berdoa. Ingat, karena ada manfaat daripada permohonan ampunan anak kepada orang tua. Yakni yang pertama, anak soleh itu, sekali lagi ada catatan. Anak saleh itu adalah anak yang bermanfaat atau yang berguna. Jadi kalau anakku anak saleh, jadi mau jadi apapun anak yang penting jadi anak saleh. Yang mana itu anak saleh? Anak saleh itu yang pertama bisa melanjutkan kebaikan orang tua. Apalagi anak saleh itu senantiasa mendoakan orang tua. Anak saleh itu senantiasa memohon ampunkan untuk orang tuanya. Maafkan orang tuaku, maafkan. Biasa ada orang tua jalan kan sama anaknya, pergi belanja di pasar. Ribut orang tuanya,
cerewet, lantas pergi. Anak itu berkata sama penjual, maafkan ibuku ya. Oh iya, iya benar. Biasanya gitu, maafkan ibuku ya, maafkan ibuku. Memang dia cerewet, tapi baik kok orangnya. Pernah terjadi seperti itu kan? Ya pernah. Keseharian kan terjadi. Ya. Bahkan orang tua itu mendapatkan kebaikan dari anak-anaknya, mau tahu? Apa? Karena amal jariah. Masya Orang tua Allah. ngajari ngajian, orang tua dapat terus pahala. Masya Allah, berarti bisa menghapus penyakit orang tua asal Allah ridho. Berarti Allah kita bikin ridho. Allah ridho dulu ya. Ya dengan Allah apa yang kita ridho. lakukan ya. Karena keridhaan Allah itu terletak pada apa? Dari atas apa yang kita lakukan. Pasti ada amalan jadi ya. Masya Allah, semoga dengan penjelasan Ustadz Maulana, kita sebagai anak bisa menjadi anak yang soleh dan berbakti pada orang tua. Amin. Masya Allah. Mencuri ridho Allah. Mencuri? Mencuri perhatian Allah. Mencuri perhatian Allah, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Yuk mulai sekarang belajar kita jadi anak yang soleh. Insya Allah bisa mendoakan orang tua kita yang terbaik kelak buat mereka, Masya Allah. Tadi Ustadz Syam ngasih penjelasan tuh yang sebelumnya Ustadz, aku Tentang apa tertarik tuh? banget tuh. Aku masih terngiang-ngiang. Doa-doa zikir kan tadi Ustadz Syam sempat bacain tuh. Untuk Ada beberapa Ada gitu. beberapa kan. Astagfirullahaladzim. Aku pengen tahu apakah cukup itu aja atau ada lagi. Terus boleh dong jelasin lebih dalam lagi Ustadz Oh Syam. baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustadz Maulana, Ustadz Bani, Mas Soni, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da an aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaih. Innahu huwat tawwabur rahim. Nabi Adam alaihissalam ketika melakukan kesalahan itu kan diajarin langsung kalimat-kalimat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menerima taubatnya. Jadi ada doa yang udah divalidasi oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu doanya Nabi Adam alaihissalam yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Kami sendiri yang mengajarkan kalimat-kalimat sehingga Adam alaihissalam diampuni dosanya. Doa yang pertama ketika bertaubat tentu saja astaghfirullahalazim. Boleh ditambah wa atubu ilai. Boleh juga Allahumma ufirli wa tubu alayya. Gitu boleh juga itu. Kemudian yang kedua doa dalam Al-Quran dalam hal taubat ini dicontohkan Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, Tuhan kami, sungguh kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kami ini melakukan kesalahan, kan ada orang begini. Ustadz, saya itu kan minum minuman keras karena emang udah takdir Allah. Ya. Anggap takdir. Kok ini apa balap liar? Ya orang ditakdirkan jadi pembalap liar gitu. Ya Allah. Orang ditakdirkan begini, bukan itu bukan takdir Allah. Tapi kadang-kala manusia menzalimi dirinya sendiri gitu. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau seandainya ya Allah engkau enggak mengampuniku, kemudian engkau enggak merahmatiku ya Allah, aku pasti akan menjadi orang yang paling rugi di dunia ini dan di akhirat nanti. Maka subhanallah yang pertama tadi doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nanti insyaallah di Instagram Islam itu Indah. Kemudian yang kedua ada doa Nabi Dhunnun ya, Nabi Yunus alaihissalam. Ketika bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian yang ketiga, zikirnya. Apa zikirnya? Setelah tadi astaghfirullahaladzim, kemudian ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu menghapus 100 kesalahan. Kemudian Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat. Wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang mau melakukan 1000 kebaikan dalam sehari? Kata sahabat, emang ada orang yang sanggup melakukan amal soleh 1000? 1000? Ya 1000 dalam 24 jam tuh kayaknya waktunya sempit banget ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, bertasbihlah karena tasbih itu bernilai 1000 kebaikan. Dan juga tasbih itu bernilai 1000 ampunan bagi 1000 dosa. Jadi tasbih, apa tuh tasbih? Bisa subhanallah, boleh juga ada tasbih yang lengkap. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Atau subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Setiap hari ya Ustaz Syam Setiap ya? hari. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Sama-sama. Jamaah yang ada di rumah juga jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan menjawab pertanyaan lagi yang sudah masuk ke media sosial. Islam itu indah. Gak lama kok, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.